Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Norisera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai membangun desa kelurahan mandiri budaya untuk keistimewaan Yogyakarta. Tentunya untuk membahas diskusi kita pada hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa sekali, Paniradiopati Keistimewaan, Bapak Aris Eko Nugroho atau disapa Pak Aris. Pak Aris, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Noris. Sehat, semangat ya Pak ya? Ya, tetap Luar semangat biasa. karena memang tuntutan dari masyarakat Yogyakarta khususnya yang selalu ingin tahu tentang keistimewaan di Luar Yogyakarta. biasa. Matur nuwun, Pak Aris sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan kita akan membahas mengenai membangun desa kelurahan mandiri budaya untuk keistimewaan Yogyakarta. Mungkin Pak Aris boleh bercerita membangun desa kelurahan mandiri budaya untuk keistimewaan Yogyakarta itu yang seperti apa Pak Aris? Ya, jadi sebenarnya kelurahan mandiri budaya yang ada di daerah Yogyakarta ini inisiasi awalnya dari Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau menginginkan bahwa selama ini tuntutan terhadap kelurahan itu adalah kelurahan yang mandiri gitu ya. Tetapi karena kita itu punya roh budaya, maka kemudian kelurahan tidak sekedar mandiri tapi kelurahan mandiri budaya. Nah, harapannya memang kaitan dengan kelurahan mandiri budaya yang ada di Yogyakarta ini menjadi jawaban terhadap apapun gitu peradaban yang ada di Yogyakarta. Baik itu berkaitan dengan keseharian sampai dengan perekonomian maupun yang lainnya. Nah, harapannya kelurahan mandiri budaya ini menjadi kelurahan yang paling paripurna gitu dalam rangka melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada, baik itu kaitan dengan proses pembangunan maupun proses dari peradaban yang ada di Yogyakarta. Nah, kenapa nih Pak, desa atau kelurahan mandiri budaya ini menjadi program prioritas di daerah istimewa Yogyakarta nih Pak? Ya, jadi kelurahan itu kan merupakan pemerintah yang paling kecil. Nah, dengan kemudian membangun di kelurahan atau membangun dari pinggiran, ini kita merasa bahwa nanti akan ada titik pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga karena kelurahan menjadi titik poin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta, kita melihat potensi kelurahan, terutama kelurahan mandiri budaya ini menjadi pilihan pemerintah untuk kemudian mengaktualisasi, internalisasi keistimewaan di Yogyakarta. Nah, harapannya memang sebenarnya tidak hanya kelurahan mandiri budaya ya. Di kita ada 11 kebijakan lagi dari Bapak Gubernur. Dari 11 ini yang menjadi bagian kita inginkan bisa berada di setiap kelurahan adalah kelurahan mandiri budaya. Walaupun sekarang masih proses, belum selesai, karena untuk menjadi kelurahan mandiri budaya ada regulasinya, ada kriterianya yang tentu saja perlu untuk proses mencapai kelurahan mandiri budaya. Nah, regulasi kriterianya sendiri itu seperti apa Pak Aris? Ya, jadi kita ada peraturan gubernur nomor 93 di tahun 2020. Sebenarnya peraturan gubernur yang saya sampaikan ini kaitan dengan kelurahan mandiri budaya. Sebelumnya juga ada regulasi berkaitan dengan kelurahan budaya. Nah, harapan kita kelurahan budaya yang ada di Yogyakarta yang sekarang jumlahnya ada 100-an itu berlahan-lahan menuju kelurahan mandiri budaya. Nah, di dalam regulasi itu nanti ada tim yang tentu saja ada OPD yang menangani, namanya Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Di bawah kepemimpinan dari Bapak Kepala Biro pada saat ini nanti ada tim yang kemudian secara independen menilai apakah kelurahan ini masuk di kelurahan mandiri budaya atau masih proses menuju rintisan kelurahan mandiri budaya. Nah, kalau kemudian sudah ditetapkan jadi kelurahan mandiri budaya, tentu harapannya tetap akan terjaga berkaitan dengan persyaratan maupun penilaian untuk menjadi kelurahan mandiri budaya itu. Karena
mengejar untuk jadi kelurahan mandiri budaya mungkin mudah, tapi yang sulit adalah mempertahankan tetap menjadi kelurahan mandiri budaya. Konsep dari desa ataupun kelurahan mandiri budaya itu seperti apa Pak yang diharapkan nantinya Pak? Iya, jadi kalau konsep keseluruhan itu menuju bahwa harapannya mewujudkan kelurahan itu mahardika, terus kemudian berdaulat, berintegritas, dan berinovasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberdayakan seluruh potensi yang ada di kelurahan itu. Kalau tujuan akhirnya tentu saja berkaitan dengan kesejahteraan dan ketentraman dari masyarakat. Itu sama dengan tujuan dari Undang-Undang Keistimewaan di daerah Yogyakarta. Kalau sejauh ini Pak, sudah ada berapa ini Pak desa maupun kelurahan yang sudah menjadi desa kelurahan mandiri budaya ini Pak? Jadi kalau sampai saat ini prosesnya itu dari awal itu 10, kemudian ada 8, ada 7, 8, kurang lebih 40 kelurahan mandiri budaya yang ada di Yogyakarta. Dan pada awalnya memang 10 kelurahan mandiri budaya di awal itu memang kemudian mendapatkan alokasi dana 1 miliar. Jadi setiap kelurahan mandiri budaya di awal mendapatkan alokasi 1 miliar. Proses di awalnya. Dan harapan kita dengan adanya stimulan berkaitan dengan dana itu, maka kelurahan menjadi bergeraknya lebih luas lagi, dan tentu saja bersama-sama kita punya tujuan yang untuk menjaga masyarakat. Kita berharap juga Bapak Ibu Lurah punya kepentingan juga untuk menjaga masyarakatnya. Kita bantu dengan stimulus 1 miliaran itu di tahun pertama kelurahan mandiri budaya. Tapi proses sampai dengan saat ini 1 miliar masih, cuman yang terakhir ini karena ada kebijakan pemerintah pusat, karena dana keistimewaan itu asalnya dari pemerintah. Jadi bukan dari Pemda DIY, tapi kita mengusul pada pemerintah, sehingga pemerintah mengalokasikan berapa, itu nanti ada peraturannya, peraturan Menteri Keuangannya. Kalau sudah dialokasikan, kalau kemudian dipotong, ya otomatis kita menyesuaikan. Oke, nah tadi sejauh ini ada 40 ya Pak ya, 40 ya. Desa maupun kelurahan yang sudah menjadi desa kelurahan mandiri. Betul, Nah, nanti ke depannya kira-kira ini semuanya Pak yang di DIY menjadi kelurahan mandiri Pak, atau bagaimana Pak? Jadi sebenarnya kelurahan mandiri budaya ini harapannya menjadi kelurahan paripurna ya. Harapan kita memang semua, tetapi kita tidak perlu memaksakan. Jadi tidak perlu memaksakan setiap kelurahan mandiri budaya itu harus berada di Yogyakarta. Kita punya 392 kelurahan dan 46 kelurahan. Jadi kelurahan ada di kabupaten, kemudian kelurahan ada di kota. Walaupun ada juga satu kelurahan berada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, harapan kita bahwa kelurahan mandiri budaya ini menjadi jawaban untuk menjaga masyarakat. Tapi kalau memang belum mengarah ke sana, karena ada penilaiannya, saya kira bisa menggunakan program prioritas dari Bapak Gubernur yang lain. Misalnya saja, kalau memang di situ itu kelurahannya sedang konsentrasi di budaya dan menjadi kelurahan budaya, sudah kelurahan budaya inilah yang menjadi bagian titik poinnya. Kalau kemudian nanti kaitan wisata, ya titik poinnya di wisata. Kalau kaitannya dengan Prima, itu juga di Prima, atau di Planner, itu juga di sana. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk kelurahan mandiri. Kalau kemudian menjadi kelurahan mandiri budaya semua, itu jackpot. Artinya, kenapa Pak? Ya, karena itu berarti luar biasa. Penilaiannya ada, dinilai dan bagus semua. Tapi kalau kemudian memang belum sampai ke sana, yang pasti kita tetap berproses, berprogres, sehingga harapannya apa yang menjadi cita-cita Ngerso Dalem Bapak Gubernur maupun tujuan dari adanya Undang-Undang Keistimewaan. Kenapa saya selalu sebut itu? Karena saya kebetulan yang ngurusi keistimewaan di Yogyakarta, sehingga mau nggak mau ya memang yang kaitan dengan Undang-Undang Keistimewaan ini harus menjadi bagian payung pertama untuk kemudian dalam melakukan aktivitas di setiap program kegiatan yang ada di kami. Oke, Pak, tentunya dalam mengembangkan desa maupun kelurahan mandiri yang budaya ini kan pasti ada tantangan yang dihadapi ya Pak ya. Nah, tantangannya atau mungkin kendalanya apa sih Pak yang dihadapi Pak? Kendalanya itu kebanyakan ya kelurahan yang jadi mandiri budaya itu ada yang tidak fokus Mbak. Kendala utama tidak fokus. Jadi setiap mendapatkan anggaran itu
yang menjadi bagian pemikiran, saya punya berapa padukuan misalnya, 10 padukuan. Bagaimana saya membagi rata pada 10 padukuan. Nah, ini hasilnya mesti tidak fokus. Karena apa? Ya karena ingin hanya membagi rata saja. Iya. Padahal sebenarnya setiap kelurahan itu saya punya keyakinan semua punya potensi. Kelurahan di Yogyakarta itu semua punya potensi. Potensinya masing-masing inilah yang kemudian harus kenali. Setelah kemudian ketemu, inilah yang kemudian dikembangkan. Sehingga antar kelurahan itu bisa saling bekerja sama. Bukan saling meniadakan. Kalau di sebelahnya ada rest area, bagaimana saya juga bikin rest area. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi persaingan yang tidak sehat. Tetapi kalau kemudian ada titik poin yang disepakati bareng-bareng, oh kelurahan ini menghasilkan kerajinan, oh yang ini kaitan kuliner, oh nanti jualnya di showroomnya di kelurahan ini. Kalau itu menjadi bagian kolaborasi, saya kira hasilnya lebih bisa menjamin daripada kemudian satu dengan lain saling meniadakan. Maka kemudian tantangan yang paling berat adalah membuat Bapak Ibu Lurah itu kerso mau gitu untuk fokus terhadap program sesuai dengan potensi di masing-masing kelurahan. Nah, supaya Bapak maupun Ibu Lurah nih mau fokus gitu ya Pak ya. Nah, itu kira-kira ini ada program seperti apa Pak? Jadi kadang-kadang itu apa-apa kalau kemudian kita bercerita itu masih jawabannya apa begitu. Nah, maka kemudian kita coba. Sekarang beberapa tempat sudah bisa menjadi sukses story gitu ya. Sukses story dari perjalanan dana keistimewaan. Nah, dengan sukses story ini kami sudah bisa memberikan jawaban kalau kemudian misalnya sini Tribuners atau kami sahabat istimewa gitu. Kalau kemudian bertanya terhadap kami. Jadi kalau misalnya kami contohkan, ada kelurahan namanya Bendung di Kapanewon Semen. Nah, di sana fokus terhadap aktivitas lumbung mataraman. Maka kemudian yang sekarang terjadi banyak kunjungan Sabtu Minggu itu orang yang mau belajar di Bendung. Tidak sekedar belajar, UMKM-nya juga bergerak. Tidak sekedar UMKM bergerak, ternyata juga menimbulkan nilai ekonomi yang lain yang timbul. Tidak hanya UMKM, tapi juga ternyata sekarang muncul wisata juga menjadi bagian pilihan di sana. Jadi kan orang datang itu ternyata macam-macam. Ada yang ingin wisata, ada yang kemudian ingin berkaitan dengan jajanan UMKM, ada yang kaitan kuliner, ada yang kaitannya dengan kerajinan dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh fokus dan bisa dilihat. Dan kami selalu sampaikan ke mana-mana gitu, silakan pirsani salah satunya YouTube channel kami di Regol Bergodo Trengginas dan Panedo Keistimewaan. Kalau ingin mengetahui tentang keistimewaan di Yogyakarta yang sekarang ini kita lakukan melalui program kegiatan setiap tahunnya. Nah, ini salah satu. Ada juga yang fokus di Kelurahan Putat. Putat itu terkenalnya dulu berkaitan dengan topeng. Tapi yang sekarang muncul itu adalah potensi yang tidak terduga. Karena di sana yang kemudian diproduksi adalah bolu kelapa. Dulu nggak pernah ada pemikiran di teman-teman Kelurahan Putat itu bagaimana membuat bolu kelapa. Ya, karena prosesnya pun juga sebelum bolu kelapa ada membuat selai, pisang dan sebagainya. Tapi sekarang ketemu yang namanya bolu kelapa. Dan bolu kelapa ini juga sampai hari ini, alhamdulillah ini dalam 2 tahun ini juga cukup luar biasa. Bahkan di tahun-tahun ini per bulan sudah mencapai 200 juta. Ini contoh saja. Ada Putat. Kemudian juga ada mungkin di Kelurahan Sriharjo, itu ada Sriharjomi, itu juga menjadi bagian. Kemudian ada juga yang membuat Trimurti, membuat minuman isotonik dan sebagainya. Nah, dan ada juga Girikerto. Girikerto itu kelurahan yang punya potensi luar biasa berkaitan dengan air. Jadi anugerah alam yang luar biasa, punya air jernih. Selama ini air itu dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Girikerto untuk diambil airnya. Nah, ini kemudian dimanfaatkan awal baru SPTA, stasiun pengisian tangki air awalnya. Tapi sekarang ini sudah tidak di SPTA lagi, tahun 2024 sudah berdiri pabrik kemasan air.
Nah, masih proses memang, tapi ini menjadi gambaran bahwa kalau Bapak Ibu itu mau fokus, kemudian ada yang kemudian ingin contoh, ini yang kami sampaikan contoh-contoh. Bahkan kemudian dia bertanya, Danais itu boleh untuk peternakan? Enggak. Bisa, banyak contohnya. Ada di Gelagahharjo, ada kambing Sapera, Sanen di sana, kaitan dengan kambing susu. Terus kemudian juga ada misalnya saja di Caturharjo itu ada budidaya cabai. Bahkan kemudian karena sekarang ini kan juga anak-anak muda sudah ada yang mulai senang dengan pertanian, petani milenial. Ya, itu misalnya saja di Merdikorjo gitu ada showroom, greenhouse untuk tanaman melon. Jadi kalau Tribuners yang muda-muda itu terus pengen memberikan kado bagi pacarnya, ingin ditulisi dan sebagainya, pesan saja di sana ada gitu. Nah, ini contoh-contoh saja, artinya kekinian pun juga menjadi bagian jawaban. Oke, nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Aris adalah adanya peningkatan ekonomi, artinya juga UMKM itu juga jadi bergerak gitu ya Pak. Nah, selain itu Pak, apa sih Pak dampak perubahan positif, manfaatnya dari adanya desa atau kelurahan mandiri budaya ini, apa ini Pak manfaatnya Pak? Manfaat lainnya pelestariannya. Jadi kita itu di dalam mengembangkan objek kebudayaan ada dua. Satu memelihara, dua mengembangkan. Nah, ketika memelihara itu bagaimana agar anak-anak muda yang ada di situ itu menjadi bagian dari keseharian dari aktivitas budaya yang ada di situ, sehingga mereka tidak kemudian mudah untuk pergi dari desanya. Karena kan kita juga melihat kemarin waktu COVID gitu banyak yang kemudian kembali ke desa. Padahal sebenarnya di desa itu punya potensi. Dan sekarang pun juga dengan Danais juga ada free ongkir. Jadi kalau misalnya ngirim-ngirim itu ada gratisan juga melalui dinas koperasi, tapi memang semuanya ada regulasinya, tidak serta-merta saya kok nggak dapat itu kan gitu, harus kemudian masuk di Sibakul, Jogja dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk mendekati masyarakat yang ada di sana agar juga bisa mengoptimalkan potensinya kembali. Terus kemudian juga kalau memang sesuatu itu harus kita jaga, ya memang harus kita jaga bersama. Maka sekarang juga sudah muncul dalang-dalang anak, itu kan juga muncul banyak. Kemudian jangan dikira kalau dulu mungkin ya pandangannya paling kalau nari atau itu dapatnya apa toh. Sekarang sudah banyak yang kemudian sampai ke luar negeri dan sebagainya. Bahkan bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi mereka yang konsentrasi di titik tertentu kaitan dengan budaya. Pak, kalau sejauh ini ada pendampingan ataupun pelatihan khusus bagi desa maupun kelurahan mandiri budaya nggak Pak? Kalau ada pendampingan atau pelatihan itu yang seperti apa Pak? Iya, kebetulan semua desa kelurahan mandiri budaya itu awalnya di kelurahan budaya kebetulan. Nah, di sana ada pendamping desa budaya yang selama ini memang khusus untuk mendampingi. Jadi teman-teman di kami yang dilideri oleh teman-teman di Kundo Kabudayaan atau Dinas Kebudayaan itu mereka selalu rutin berkaitan dengan aktivitas. Kemudian di Kelurahan Mandiri Budaya sendiri yang khususnya yang Kelurahan Budaya itu mereka mendapatkan porsi untuk kemudian tampil di Selosowagen yang ada di Malioboro. Kemudian tampil juga di bandara. Bahkan bandara tidak hanya di sini tapi juga berada di Jakarta. Nah, ketika tampil di Selosowagen itu dia tidak sekedar tampil berkaitan dengan adat istiadat tarian roh budaya saja, tapi termasuk di dalamnya memasarkan UMKM-nya. Nah, ini juga dilakukan. Memang bungkusannya itu tadi ini pendampingan itu baru yang kaitan dengan teman-teman di budaya. Dan konsentrasi kelurahan mandiri budaya itu ada yang budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan, ada juga yang diampu oleh Dinas Koperasi melalui Desapreneur, tapi itu kaitan kelurahan mandiri budaya, tapi yang konsentrasi di itu OPD pengampunya dari Dinas Koperasi. Ini juga ada pendampingan langsung dari teman-teman yang kemudian membina baik dari sisi kualitas produknya
sampai dengan macam-macam lah, pemasaran dan sebagainya, digitalisasi, bagaimana agar uang itu juga menjadi bagian terjaga. Kadang-kadang kan kelemahan kita itu uangnya itu berada di satu dompet, jadi semua digabung jadi satu. Begitu keluar lupa, yang dikeluarkan termasuk modalnya, sehingga semua, dan itu untuk konsumtif. Nah, ini kita juga ada teman-teman yang khusus untuk kemudian mendampingi pelatihan manajemen keuangan gitu manajemen Pak ya. Keuangan ada, berkaitan pelatihan produknya juga ada, pengemasan ada, pemasaran juga ada. Jadi macam-macam yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk yang desa wisata itu juga bagaimana melayani tamu, itu juga menjadi bagian. Jadi hampir semua Kelurahan Mandiri Budaya itu semua ada OPD pengampunya. Jadi tidak kemudian kalau Mandiri Budaya terus kemudian sendiri enggak. Jadi kalau Mandiri Budaya diampu oleh pariwisata, maka teman-teman pariwisata yang kemudian konsentrasi, pendampingan dilakukan oleh mereka. Oke, kalau sejauh ini Pak, apa nih Pak strategi untuk memastikan keberlanjutan dari desa maupun Kelurahan Mandiri Budaya dalam jangka panjang itu Pak? Strateginya seperti apa Pak? Jadi kami ini selalu menuntut untuk teman-teman di Kelurahan Mandiri Budaya itu rutin melaporkan aktivitasnya. Harapan kami ini bisa dipenuhi. Tetapi kalaupun itu belum dipenuhi, kami ada tim MONEF, tim monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tadi Mas Kepala Biro tadi yang sebagai inisiatornya yang berada di Biro Administrasi Perekonomian dengan tim tentu saja untuk lapangan. Dan kami pun juga sangat konsen ketika kemudian mendengar sesuatu yang ada di lapangan itu. Misalnya kok ada potensi ini kemarin bagus dan udah jalan atau belum dan sebagainya, kami dan teman-teman selalu berusaha ke lapangan. Maka di kami ada yang namanya Lekwarti. Lekwarti itu inovasi kami, sebenarnya monitoring evaluasi tapi merupakan singkatan dari Tilik Warga Istimewa. Kemudian juga ada Pak Raji. Pak Raji itu Panirajo kolaborasi jadi siji. Nah, harapannya yang satu kaitan perencanaan, yang satu kaitan dengan memonef. Nah, dari hasil monef-monef ini kami tentu saja akan merajut. Jadi kalau kemudian ada potensi yang bisa dikembangkan, itu yang kemudian akan berusaha kita kembangkan untuk tahun-tahun berikutnya. Tapi memang kalau kemudian di situ kami juga kenali ada yang berhenti. Ya berhenti tinggal menjadi bagian tantingan. Apakah mau berlanjut atau ya sudah. Karena nggak bisa kalau kemudian kami harus menunggu ketika kemudian berproses berulang kali gagal, tapi gagalnya itu bukan karena agak sedikit disengaja. Kadang-kadang kan terjadi seperti itu. Contoh ketika kemudian ada dikasih kambing, kemudian kambingnya beranak, tapi kemudian setelah beranak yang dijual harusnya anaknya, bukan kambing sama babonnya. Nah, kalau kambing sama babon dijual kan sudah selesai modalnya. Nah, ini yang kami jaga betul agar tidak terjadi. Tapi prinsip kami masih menjumpai ada program yang bisa jalan dengan bagus, tetapi ada yang berhenti memang. Kalau dari yang berhenti tadi Pak, rata-rata penyebab kegagalannya apa sih Pak? Ya kadang karena ini ada sifat budayanya, itu memang ada key person yang di sana itu yang memang harus selalu bersemangat ya. Yang merepot kalau mereka kemudian pergi dari desanya. Jadi kalau pergi dari desanya, maka kadang-kadang tidak berlanjut. Dan ada beberapa contoh juga, desa wisata dulunya bagus, tapi kemudian tidak menjadi bagian yang kemudian bagus lagi karena pionir yang ada di situ sudah pindah. Semua. Nah, misalnya semacam itu. Nah, kadang terjadi seperti itu. Itu kendala-kendala utamanya itu. Tapi kalau itu karena misal ada perpindahan dari mereka yang dulunya menjadi pionir tapi kemudian dia pindah, di situ masih ada cikal bakalnya, saya kira masih ada kemungkinan untuk dikembangkan. Tapi kalau kemudian di situ sudah tidak ada cikal bakalnya yang bersemangat ke sana lagi, ya agak sulit karena babat alas itu sulit. Iya. Jadi babat alasnya sulit. Tapi kalau sekedar sudah jadi, banyak yang kemudian mendekat.
Tapi kalau melanjutkan gampang gitu ya Pak ya? Iya, tapi kalau untuk yang pertama Memulai. kali itu sulit. Saya ingat ketika kemudian proses untuk teman-teman di Mangunan, di Iya, hutan pinus iya hutan Mangunan, Mangunan. itu ketika dibangun bagaimana teman-teman di sana iki kok ora ono wong teko dan sebagainya, piye carane orang datang dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan wah, Mangunan udah langsung ke sana. Iya, Walaupun sekarang juga ada spot baru ini iya, dengan iya. Danais yang kita biayai, yang setiap sore juga ramai. Oke, Pak Aris, ini bagaimana kemudian masyarakat ini bisa ikut turut berkontribusi untuk membangun desa Kelurahan Mandiri Budaya ini? Kira-kira apa nih Pak kontribusi masyarakat ini Pak? Jadi kalau masyarakat sendiri itu kalau bicara kontribusi ya, jadi memberikan masukan itu pasti ya, memberikan masukan baik pada pemerintah kami atau kelurahan itu pasti. Tapi yang berikutnya harapan kami juga ikut membantu mempromosikan. Jadi membantu mempromosikan agar ya lebih dikenal kepada khalayak yang lebih luas lagi. Karena kalau kita melihat semua yang datang di suatu tempat itu tidak akan datang untuk yang kedua kali kalau di situ tidak ada sesuatu yang menarik. Nah, kami berharap juga masyarakat bisa menjadi bagian kebersamaan. Jadi orang kalau tidak datang di situ punya rasa kangen untuk datang ke situ. Jadi jangan sampai orang datang sekali, habis itu nggak bakalan datang ke situ lagi. Jangan sampai kapok gitu ya Pak? Iya, Pak, karena mungkin mohon maaf tanpa sengaja karena ini sudah menjadi bagian canu terus ini euforia, wah ini mumpung gitu aja mumpung harganya dinaikkan. Iya. Nah, itu kan orang terus jadi waduh kok harganya mahal. Walaupun mungkin juga kadang pikirannya juga penggalinya ini saya jual mahal wong dia belum tentu ke sini lagi. Nah, itu yang salah menurut saya. Justru masyarakat bisa membantu memprovokasi ketika harga itu murah, nanti pada akhirnya ketika beliau itu kembali ke daerahnya bisa menggandeng yang lain untuk datang ke situ. Sehingga orang datang ke situ tidak bosan lagi. Dan memang itu semua perlu inovasi dari semua pihak. Oke, Pak Aris, pertanyaan terakhir Pak. Iya. Kira-kira ke depan ini ada inovasi terkait dengan Desa Kelurahan Mandiri Budaya ini ke depan inovasinya akan seperti apa ini Pak? Jadi kalau kami bicara tentang inovasi itu kami tetap berdasarkan potensi, Mbak. Jadi apapun yang menjadi bagian potensi itulah yang menjadi bagian yang kemudian kita coba kembangkan. Kami tadi sempat cerita ada Sri Harjomi, kemudian ada juga bolu kelapa. Nah, saya kira masyarakat sangat pandai untuk kemudian berinovasi kaitan dengan itu. Apalagi sekarang kita punya kesempatan, semoga saja Danais tetap terjaga rupiahnya gitu ya. Karena kalau dipotong memang agak sulit gitu. Untuk kemudian bisa betul-betul masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dananya dari pemerintah, masyarakat yang melaksanakan. Kalau kembali ke inovasi, ada potensi di sana misalnya saja kaitanipun dengan alam, ya bagaimana alam itu menjadi bagian yang terjaga. Kalau kemudian tidak ada potensi dalam artian alam, bisa dengan cara yang berbeda. Ya kalau kita lebih mudah ya ATM lah. Amati, tiru, menambah atau menyempurnakan. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Sami-sami. Pak Aris sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Terima kasih sekali. Sami-sami, Mbak Terima kasih Noris. juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noris Sera dan juga Pak Aris yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.